Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat diagram lingkaran atau diagram pie. Benar, ini merupakan video lanjutan daripada yang kemarin. Nah, buatmu yang belum melihatnya, oke, jangan lupa di atas sini ya, akan ada linknya. Atau kalau kamu merasa itu terlalu cepat, di kolom deskripsi juga ada. Ya, seperti biasa teman-teman, di kolom deskripsi juga ada timestamp-nya buatmu yang merasa kuota internetnya terbatas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, statistika tentang cara membuat diagram lingkaran atau diagram pie ya. Yang pertama, jelas harus ada datanya. Kemudian kita ambil salah satu bagian data tertentu dari data itu. Kemudian dihitung, lalu diulangi sehingga semua bagian data terhitung. Ya, langkah yang terakhir kita membuat diagram lingkarannya. Nah, kita ambil contoh aja ya supaya mudah untuk bagaimana menentukan atau membuat diagram lingkaran itu dengan data ini. Oke, di sini berdasarkan website resmi penanggulangan COVID-19, berikut ini adalah persentase terkonfirmasi positif menurut usia. Ya, ini bisa kalian baca sendiri. Dan sebenarnya teman-teman, ini kalau mau dilihat, ini sebenarnya termasuk ke dalam data kelompok ya. Karena ini merupakan rentang. Begitu. Oke, untuk memasuki penghitungannya, kita akan masuk ke mode ore-orean. Sebelum masuk mode ore-orean, saya mau mengingatkan dahulu bahwa dalam satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat ya. Kita menganut geometri Euclid ya. Oke, mari kita masuk mode ore-orean. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke mode coret-coretan. Mengapa? Ini supaya saya lebih mudah aja sih dalam menjelaskan. Nah, kali ini kita memerlukan kertas. Ini kertasnya boleh kertas apa aja, karena ini untuk coret-coretan aja sih. Ya, coret-coretan untuk kita ini sebenarnya ingin menentukan bagaimana atau berapa sudut daripada diagram lingkaran yang nanti akan kita buat. Nah, selanjutnya jelas kita akan memakai pulpen, apapun pulpennya ya. Lalu pensil, ini kita pakai nanti waktu membuat diagram lingkaran. Lalu yang wajib untuk membuat diagram lingkaran adalah ini, busur. Ya, ini terserah busurnya mau merek apa, itu yang penting busur ya, dan bisa dipakai. Oke, dan juga ada penghapus, ada juga penggaris, dan yang penting lagi ini jangka. Nah, baik, langkah pertama kita perlu menentukan ini masing-masing nilai derajatnya atau nilai sudutnya itu berapa. Jadi yang pertama kita buat dulu. Jadi dari data tadi, data persen usia positif COVID-19 tadi, kita menemukan bahwa usia 0 sampai 5 sebanyak 2,7%. Lalu usia 6 sampai dengan 18 tahun itu 8,8%.
Lalu usia 19 sampai dengan 30 tahun, persentasenya 24,7%. Usia 31 sampai dengan 45 sebanyak 30,3%. Usia 46 sampai 59 23%. Dan yang lebih daripada 60, jadi usia 60 sampai 60 tahun ke atas itu sebanyak 10,5%. Oke, ya, ini datanya seperti ini. Lalu bagaimana menemukan, oh ya, kalau yang 0,0 sampai 5 tahun itu berapa derajat sudutnya? Itu caranya seperti ini. Jadi supaya rapi ya, ini mungkin saya beri garis. Ya, kalau kamu punya kertas yang gede dan kamu tidak bingung, itu tidak usah digaris juga nggak ada apa-apa, juga nggak apa-apa ya. Oke, ini saya garis supaya lebih rapi saja. Oke, yang pertama untuk usia 0 sampai 5. Di situ ada 2,7%. Berapa derajat atau sudutnya yang dalam diagram lingkaran berapa derajat? Nah, kita ngitungnya begini. 2,7 dibagi 100 dikali satu lingkaran berapa sudutnya? Ya, betul, 360 derajat. Nah, ini kita boleh coret. Lalu ini bisa dibikin seperti ini juga boleh. Atau kamu langsung kalikan, ya, dikali terus nanti di akhir dibagi 10 juga boleh, sama saja sih. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 9,75. Nah, oke. Ini lalu kita tulis di sini. Ini 9,75 derajat. Oke. Nah, lalu yang usia 6 sampai dengan 18 tahun. Caranya sama ya. Ini 8,8 per 100 dikali 360. Ini kita coret. Nah, ini 0,88 dikali 36. Nah, di sini kalau dikalikan kita menemukan nilai 31,68 derajat. Nah, lalu di bawahnya 19 tahun sampai 30. Ternyata di situ 24,7. Ini dibagi 100, pengalinya sama, 360 derajat. Ya. Nah, ini bisa dicoret. Lalu jadinya 2,47 dikali 36. Hasilnya adalah 88,92 derajat. Nih, 88,92 derajat. Nah, selanjutnya berarti 31 sampai 45. Nah, ini berarti 30,3 dibagi 100 dikali 360.
Kita coret sama kayak tadi. Ini mendapatkan 3,03 dikali 36. Nah, ternyata mendapatkan hasil 109,08 ya. Ya, betul. Nah, kita tulis. Yep, lanjut. Usia 46 sampai dengan 59. Nah, di sini 46 sampai 59 23,0. Nah, ini kali 100 dikali 360 derajat. Caranya sama, dicoret. Nah, di sini ada 0, di sini juga ada 10 ya. Apakah ini bisa dicoret? Sebenarnya tidak bisa, karena ini di belakang 0 ya. Di belakang koma maksud saya. Ini koma terus ada 0. Nah, itu tidak ada artinya di situ. 0 yang ada di sini tidak ada artinya. Jadi kita nggak bisa ini dicoret, itu nggak bisa. Maka jadinya 2,3 dikali 36. Didapatkan 82,8 derajat. Nah, untuk yang lebih dari 60 tahun itu ada 10,5% ya, atau 10,5 saja tidak apa-apa, dibagi 100 dikali 360 derajat. Ini kita bisa coret. Ini 1,05 dikali 36. Nah, hasilnya ini 37,8 derajat. Ya, ini kita bisa salin di sini 82,8 derajat. Ini 37,8 derajat. Nah, nanti yang kita butuhkan dalam membuat diagram lingkaran itu yang ini sama yang ini juga. Jadi kita ambil tabel ini. Oke. Nah, lalu yang hitungannya gimana, Pak? Nah, yang hitungannya ini sebetulnya kalau kamu ngerjakan soal ya sebaiknya dilampirkan. Tapi kalau kamu mengolah data beneran, sebenarnya tidak harus ada untuk lampiran ini, perhitungan orek-orekan tangan ini. Begitu. Nah, penasaran bagaimana yang langkah selanjutnya? Oke, mari kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu menggambar diagram lingkaran dari yang sudah kita hitung ini. Ikuti terus video ini. Ya, oke guys. Langkah berikutnya kita tinggal membuat diagram lingkarannya. Nah, pertama-tama kita membuat lingkarannya ya. Kita buat dengan menggunakan jangka. Oke. Buatnya terserah teman-teman, asalkan bisa mewakili ini, dan asalkan bentuknya lingkaran dan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Ya, ini saya kira-kira aja ya teman-teman. Ini tidak dipakai, kita pinggirkan. Oke. Kita buat lingkaran. Selesai. Jangan lupa di bagian tengahnya kita beri tanda seperti ini. Ya, kelihatan tipis tapi ya nggak apa-apa ya. Di sini sudah ada lingkarannya. Ya. Lalu langkah berikutnya kita beri garis awalan, terserah mau garisnya seperti apa, tapi garisnya berupa jari-jari ya, dari pinggir ke tengah. Nih, misalnya kita ambil yang sini.
Nah, misalnya. Oke. Misalnya ini kita perkirakan juga besar busurnya seberapa. Ini untuk lebih kepada ketepatan sih. Nah, ini kita bisa berikan titik-titik di luar. Nanti titik-titik ini bisa kita hapus kok, nggak apa-apa. Nah, nih. Oke, sudah sebagai garis awalan. Singkirkan dulu. Nah, lalu kita buat yang pertama sudut sebesar 9,75. Oke, kita tinggal tempel busurnya. Tapi sambil perhatikan ini ya. Ini. Jadi yang ada di titik tengah yang di busur ini dipaskan pada titik tengah lingkaran. Nah, sudah. Setelah itu kita beri titik di 9,75. Nah, teman-teman, kebetulan busur saya ini hanya sampai ketelitian 1. Maka bagaimana ini? Nah, ini kita bisa genapkan ya sampai ini kan 9,75 kan, kita genapkan atau kita bulatkan ke atas, jadinya 10 derajat di sini. Kita buat titik di sini. Nah, lalu diberikan garis. Nah, pakai penggaris saja. Ups. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang usia 0 sampai dengan 5 tahun. Mungkin busurnya teman-teman ada yang sampai ketelitian setengah derajat. Nah, itu bisa disesuaikan, menyesuaikan busurnya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang usia 6 sampai dengan 18, yaitu besarnya 31,68 derajat. Nah, kita tempelkan. Caranya sama kayak tadi. Tempelkan di sini. Tapi tadi kan lurus ini ya. Ini yang garis yang selanjutnya. Garis yang tadi kita baru saja bikin. Nah, lalu ditinggal hitung itu 31,68. Kita bulatkan ke atas menjadi 32 berarti kan. Ini 30, lalu ini ada 2. 1, 2. Nah, kira-kira di sini. Ya, kira-kira di sini. Nah, lalu kita buat garis dari tengah sampai pinggir. Oke, ini yang usia berapa tadi ya? Ini 0 sampai 5 tahun. Yang ini 6 sampai 18. Nah, selanjutnya yang usia 19 sampai dengan 30 tahun. Caranya sama, kita tempel, dipaskan. Tempel, dipaskan ya. Lalu di situ tertulis 88,92. Kita bulatkan ke atas menjadi 89. Kita cari 80. Tertek nih 89. Ini 5, 89 hampir 90 derajat. Ya, di sini ya. Nah, di situ lalu kita buat garisnya. Nah, oke, ini kita tulis
19 sampai dengan 30. Nah, selanjutnya yang usia 31 sampai 45 yaitu 109,08. Nah, ini kita buat jadi 109 saja. Sama kayak tadi caranya teman-teman, kita paskan plug begini. Nah, lalu 109 cari ya. Dari 0 109 100 di sini. Nah, ini 9. Nah, berarti di ya kira-kira di sini. Sini ya. Lalu kita bikin garis. Kita tulis 31 sampai dengan 45. Nah, lalu berikutnya untuk 46 sampai dengan 59. Nah, kita hitung yaitu sebesar 82,8. Ini kita bulatkan ke atas jadinya 83. Oke, kita tempel ini di tengah. 83 berarti di 1 2 3 di sini. Nah, nih. Nih kita buat garis putus-putus, lalu ini. Nah, di sini kita tulis 46 sampai dengan 59. Nah, yang ini berarti yang lebih dari sama dengan 60. Nah, akhirnya sudah jadi. Tapi ini kita perlu rapikan, terutama yang garis putus-putusnya bisa kita hapus. Kita hapus seperti ini. Oh, ini saya buat yang lebih bagus. Ini 0 sampai 5. Nah, kemudian setelah ini jadi, kita bisa berikan judul, yaitu diagram lingkaran. Double point saja, saya rasa. Diagram lingkaran perbandingan usia kasus positif virus corona. Nah, oh ya teman-teman, jadi selain ini kita membagi seperti ini kita boleh tambahkan keterangan tambahan, yaitu berupa persentasenya, seperti di data yang kita ada ini. Jadi ini bisa kita tulis 2,7%. Ini bisa kita tulis berarti 8,8%. Ini berarti 24,7%. Yang ini 30,3%. Yang ini 23%. Yang terakhir ini 10,5%. Ya, sekarang sudah jadi. Nah,
Demikian langkah-langkah ya bagaimana cara membuat diagram lingkaran secara manual, alias kita menggunakan kertas, menggunakan ballpoint, penggaris, dan lain sebagainya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi adalah mode coret-coretan dan proses menggambarnya ya. Saya rasa cukup dulu video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat buatmu. Jangan lupa ya, like, share video ini, dan subscribe channel SMK Ignatius Semarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.